Ahmad Junaidi, profesinya karyawan bank swasta di Yogyakarta. Ia ditangkap polisi Kamis lalu. Tahu kasusnya apa? Mencabuli anak 9 tahun. Dan aksinya ini dilakukan di kamar mandi masjid di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta. Waktu diperiksa polisi, Ahmad mengakui merayu korban dengan uang Rp500 sampai Rp5.000. Kamu bilang gimana sama korban? Korbannya mintain duit, terus kita kasih duit, tapi nanti kita ke kamar mandi dulu gitu. Polisi amankan barang bukti uang logam dan baju korban. Gak habis pikir, bisanya melakukan hal itu pada anak. Nah, perbuatannya ini terungkap saat korban melaporkan ke orang tuanya. Langsung orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Yogyakarta. Dan pada 18 November pelaku ditangkap yang juga di kawasan Gondokusuman. You know what? Dia ngaku loh kalau udah melakukan pencabulan 2 kali dengan orang yang sama. Ada hal lain yang juga harus dicermati nih. Pelaku cerita ke polisi. Latar belakang ia melakukan hal ini ada dorongan dari trauma sebagai korban pencabulan juga saat dia kecil. Pengakuan dari pelaku bahwa dia pun dulu di kampungnya dia menjadi korban hal yang sama. Ini ada balas dendam gitu? Ya, balas dendam mungkin saya kurang tahu. Kalau dilihat aksi bejat menimpa anak-anak miris. Dari sisi pelaku mengaku perbuatan karena latar belakang trauma yang dialami saat ia anak-anak. So, subjek anak-anak ini nih yang wajib diperhatiin. Saat tumbuh, anak harus mendapat pupuk yang baik pastinya. Tapi seringkali anak jadi korban. Tindak kekerasan fisik sampai pelecehan seksual dialami sebagian anak. Jadi trauma sampai dewasa, bahkan harus sampai hilang nyawa. Antisipasi pertama untuk kejadian yang dialami anak, berani melapor. Anak memang kita harus terus didikkan dan anak butuh literasi. Ketika anak menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Di antaranya adalah ya melaporkan kepada orang-orang yang katakanlah yang dipandang aman, dipandang yang bersangkutan bisa membantu. Cuma keluarga korban, warga juga kudu peka dan sigap kalau melihat kejadian sekitar. Kalau ada anak nangis malam-malam di rumah tetangga, maka siapapun orang, dia bisa ketok pintu orang tuanya. Ada masalah apa dengan anak itu nangis malam-malam? Ya? Dia ada apa sih, keprihatinan bersama lah seluruh wilayah itu. Selain itu, pemahaman orang tua antisipasi tindak kekerasan pada anak juga harus diperhatiin juga ya. Lingkungan terdekat harus jadi tempat yang paling aman buat anak. Jadi sedih sekali kalau kita berjuang dengan sangat sibuk, tapi kita lupa anak kita sendiri. Yang kedua, menyadari. Ketika kita membelikan sesuatu, sadari bahwa apakah yang kita belikan ini bisa menolong mereka atau menjerumuskan mereka. Mungkin yang kita belikan itu menolong kita, kemudian karena anak nggak akan mengganggu kita. Tapi apakah itu kemudian bisa malah menjadi bermasalah? Sadari apa yang kita belikan untuk anak-anak. Yang ketiga adalah kemudian orang tua harus hadir dengan anak-anak. Kenal ini temannya siapa, gurunya seperti apa. Dengan kita mengenal lingkungannya, itu menjadi lebih aman. Hal lain yang bisa dilakukan, memberi pemahaman pada anak untuk tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal. Beri pemahaman tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Sampai respon melapor segera jika terjadi sesuatu. Anak-anak adalah tumpuan masa depan. Selain antisipasi, pastinya penegakan hukum di negara kita juga harus setegas-tegasnya supaya ada efek jera buat pelaku kekerasan pada anak.